Halo tes, halo tes teman-teman. Ya, Bu. Oke, kita bisa mulai ya. Teman-teman, waktu yang disediakan hanya sedikit, jadi pergunakan sebaik mungkin. Sesuai dengan rundown acara yang saya sudah bagikan di classroom, ketua kelompok mempresentasikan bab 1 bab 2 dalam waktu maksimal 7 menit ya. Misalnya penjabaran dari masing-masing kelompok kecil. Oke, silakan. Selanjutnya nanti juga akan ada kelas diskusi, juga akan ada sesi diskusi, boleh mendiskusikan tentang kinerja dari kelompok masing-masing. Silakan perkenalkan nama kelompoknya dari ketua kelompok bab 1 dan bab 2. Sebentar Bram, saat ujian wajib menyalakan kamera. Yang tidak menyalakan kamera saya minta keluar saja. Kalau kameranya belum menyala, sudah dimulai. Silakan dihubungin teman-temannya yang belum menyalakan kamera. Sudah semua ya? Silakan Muhammad Fakih Al-Fatwa ditampilkan presentasinya. Silakan Bram. Navigationnya dihapus dulu itu navigation yang nggak jelas itu. Share laporannya aja bisa kan Bram? Share laporannya aja. Bisa yang share presentasi itu, baru kamu pilih mana yang kamu kamu pilih. Ini laporanmu udah gitu aja kok. Yang lain fotonya perlihatkan alma maternya. Sip ya. Udah lanjut. Presentasikan sekarang tuh. Baru pilih yang kamu mau ambil. Ini kamu presentasikan layarmu ini. Ya sudah, enggak apa-apa sudah. Itu yang navigation dihapus dulu tuh. Di X. Navigation.
Kok kayak gitu? Ya, betul. Oke, silakan. Nggak kedengaran, nggak kedengaran. Ngantuk. Mulai nanti ketika bisa apa sebentar. Yuk, pakai speaker aja, pakai speaker. Laptop nggak bisa Bluetooth-nya, harus diinstal lagi. Waduh. Males. Aduh, ke kepala tuh Pak, berkunang-kunang.
Bramantio, langsung aja ke kelompok kecil. Oke, silakan Bram. Itu temanmu yang kelompok learnability. Sudah adakah gambarnya? Sudah. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Bram untuk bab 3, yaitu penelitian kuesioner. Di penelitian ini kita menggunakan metode analisis data kuantitatif. Di dalam metode penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang merupakan suatu kegiatan mengelompokkan dan meringkas data dari responden atau sumber data-data lain yang berupa angka-angka yang diperoleh dari jumlah satu penggabungan atau pengukuran. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan kuesioner, yaitu dari learnability. Yang pertama, apakah tampilan pada aplikasi Bineka cukup mudah untuk dipahami? Ini merupakan prinsip dari prediktabilitas. Nomor 2, prediktabilitas itu yang seperti apa? Prediktabilitas itu seperti apa? Terus hubungannya dengan pertanyaan itu bagaimana? Jadi prinsip prediktabilitas itu merupakan user experience yang baik. Desain user interface atau UI dalam learnability perlu memprediksi pengetahuan para penggunanya. Dengan prediktabilitas, desainer mempunyai pemikiran dalam Jadi hubungannya dengan pertanyaan ini adalah bagaimana mudahnya para pengguna untuk mendaftarkan akun di aplikasi Bineka.
pernah sekali sampai kuda itu. Ya kayak gimana ya? Kayak kerbau. Iya. Silakan langsung aja Mbak pertanyaannya. Iya. Kayak panas kan dari itu. Habis pertanyaan langsung hitungan ya. Dan kerinci, itu belum ada. Nomor 3, apakah menu-menu yang ada di aplikasi Bineka cukup mudah untuk dipahami? Ini merupakan dari prinsip dari familiarity. Yang nomor 4, apakah tulisan teks yang digunakan untuk halaman tersebut mudah dan jelas bagi Anda? Ini merupakan prinsip konsistensi. Nomor 5, dapatkah Anda menemukan menu search atau browsing dengan mudah? Ini merupakan prinsip familiarity. Nomor 6, apakah tahap pemesanan belanja di aplikasi Bineka mudah untuk dimengerti? Ini merupakan prinsip dari konsistensi. Nomor 7, bagaimana tampilan warna pada aplikasi Bineka? Ini merupakan prinsip sintesis. Nomor 8, apakah ikon pada menu aplikasi Bineka cukup mudah untuk dipahami? Ini merupakan prinsip rektabilitas. Nomor 9, apakah gambar dan warna produk pada aplikasi Bineka cukup jelas? Ini merupakan prinsip dari familiarity. Nomor 10, apakah perintah-perintah yang ada pada aplikasi Bineka cukup mudah untuk dipahami? Ini merupakan prinsip generalisasi. Nomor 11, ketika membeli smartphone di aplikasi Bineka, apakah tampilan varian di aplikasi tersebut dapat mudah dimengerti? Ini merupakan prinsip sintesis. Nomor 12, di dalam aplikasi Bineka, apakah tampilan-tampilan jasa pengiriman dapat mudah dimengerti? Ini merupakan prinsip sintesis. Nomor 13, di dalam aplikasi Bineka, apakah keragaman tipe produk dapat mudah dimengerti oleh pengguna? Ini merupakan prinsip familiarity. Nomor 14, menurut Anda bagaimana tampilan keranjang belanja di aplikasi Bineka? Apakah jelas dan mudah dimengerti? Ini merupakan prinsip familiarity. Nomor 15, dalam aplikasi Bineka, apakah tampilan logout akun mudah dimengerti? Ini merupakan prinsip familiarity. Nomor 16, bagaimana kemudahan dalam mendaftarkan akun penjualan di aplikasi Bineka? Ini merupakan prinsip rektabilitas. Nomor 17, apakah ikon yang ada pada menu pemesanan barang mudah untuk dipahami? Ini merupakan prinsip generalisasi. Nomor 18, apakah prinsip penambahan pada keranjang menu pemesanan cukup mudah dipahami? Ini merupakan prinsip sintesis. Nomor 19, apakah ikon-ikon yang ada pada menu di keranjang mudah untuk dipahami? Ini merupakan prinsip konsistensi. Nomor 20, bagaimana kemudahan dalam memahami menu cicilan pembayaran menggunakan kartu kredit pada aplikasi Bineka? Ini merupakan prinsip rektabilitas. Nomor 21, bagaimana kemudahan dalam memahami menu cicilan pembayaran tanpa menggunakan kartu kredit pada aplikasi Bineka? Ini merupakan prinsip rektabilitas. Nomor 22, apakah ikon yang ada di menu pencarian pada aplikasi Bineka dapat mudah dipahami? Ini merupakan prinsip generalisasi. Nomor 23, apakah penjelasan yang ada di deskripsi pencarian pada aplikasi Bineka cukup membantu untuk mengetahui jenis tipe, kategori, dan merek barang? Ini merupakan prinsip sintesis. Nomor 24, bagaimana deskripsi gambar tentang produk yang ditawarkan pada aplikasi Bineka? Ini merupakan prinsip konsistensi. Nomor 25, apakah pengisian menu alamat pemesanan yang ada pada aplikasi Bineka cukup mudah untuk dipahami? Ini merupakan prinsip rektabilitas. Nomor 26, apakah perintah jenis pembayaran pada menu metode pembayaran di aplikasi Bineka mudah untuk dipahami? Ini merupakan prinsip familiarity. Nomor 27, bagaimana penjelasan pada deskripsi pembayaran aplikasi Bineka? Ini merupakan prinsip familiarity. Baiklah, sampai situ saja untuk pertanyaan. Selanjutnya, untuk metode perhitungan.
Halo teman-teman, silakan dilanjut. Perhitungannya mana? Iya, sebentar, Bu. Mic saya bermasalah kah? Enggak kan? Enggak, Bu. Bram, nanti kalau Ibu mati ininya jaringannya kasih tahu ya, Bram. Ayo teman-teman, mana ini? Sudah kah? Waktunya udah mau habis loh, sebentar lagi kamu selesai loh. Sesuai rundown waktunya, berarti nggak ada yang dapat nilai tuh.
Saya Baru akan mobility aja tuh. saya akan Karena saya jam 14.30 mau rapat ini. ya Bu. Saya akan menampilkan hasil perhitungan dari pertanyaan dari learnability. Jawaban dari nomor 1, pertanyaan dasar kuesioner, yaitu nomor 1 pernah, 2 pernah, 3 pernah, 4 sampai nomor 9 tidak pernah, 10 Bukan itu pernah. Mbak, perhitungan, learnability. Apa itu maksudnya kok kayak gitu tuh? Masya Allah. Itu jawabannya dibikin grafik aja, yang pernah tidak pernah, mau tidak mau itu. Itu kok berantakan itu. Oh, udah siap ini. Waktumu cuma 15 menit lagi, kalau enggak aku udah selesai kita di sini. Yang satu bujang, yang satu enggak. Yang satu lagi, yang satu ini. Ya, saya akan menampilkan perhitungan soal learnability. Nah, pertanyaan pertama, untuk koresponden 81, rumus 5 kali 81, 405, skalanya sangat baik. 4 dikali 81 sama dengan 324, skalanya baik. 3 dikali 81, 243, skalanya cukup. 2 dikali 80, 162, skalanya baik. 1 dikali 80 sama dengan 81, sangat baik. Korespondensi nomor 2, 81, rumus 5 dikali 81 sama dengan 405, skalanya sangat baik. 4 dikali 81 sama dengan 324, skalanya baik. 3 dikali 81 sama dengan 243, skalanya cukup. 2 dikali 81 sama dengan 162, skalanya baik. 1 dikali 81 sama dengan sangat baik. Korespon untuk 3 dan 4 juga 81. Itu rumusnya 5 kali 8, 81 sama dengan 405. Skalanya sangat baik. 4 dikali 81 sama dengan 324. Skalanya buruk. 3 dikali 81 sama dengan 243. Skalanya cukup. 2 dikali 81 sama dengan 162. Skalanya baik. 1 dikali 81 sama dengan 81. Skalanya sangat baik.
Untuk korespon dari nomor 5 sampai 8, korespondennya 81, yaitu rumusnya 1 sama dengan 405, skalanya sangat buruk. 4 dikali 81 sama dengan 324, skalanya buruk. 3 dikali 81 sama dengan 243, skalanya cukup. 2 dikali 81 sama dengan 162, skalanya baik. 1 dikali 81 sama dengan 81, skalanya sangat baik. Dan pertanyaan dari nomor 9 sampai nomor 10, korespondensinya juga 81, yaitu dengan rumus 5 dikali 81 sama dengan 405, skalanya sangat baik. 4 dikali 81, 324. Salah satu aja, langsung aja. Mana Langsung. rating skill-mu? Rating. Ini adalah rating scale dari nomor 1 sampai nomor 2, yaitu dengan koresponden 81. 81 itu skalanya sangat buruk, 162 buruk, 234 cukup, 324 baik, 405 sangat baik. Lanjut, sama semua kan itu? Iya, Bu. Sama semua. Waktumu tinggal 8 menit tuh. Ya. Dan di sini rank tabel untuk learnability, nilai jawaban 0 sampai 81, skalanya sangat buruk. 82 sampai 162, nilainya buruk. 162 sampai 243 cukup. Langsung aja, Mbak. Kamu kelamaan, temanmu udah bisa presentasi dari nilainya. Pertanyaan flexibility. Nomor 1, bagaimana tanggapan Anda mengenai fitur chat trending yang ada di situs Bhinneka dengan prinsip concurrent multithreading? Nomor 2, bagaimana pengalaman Anda mengenai pengisian alamat pada situs bhinneka.com? Interleaving multimodality. Nomor 3, bagaimana tanggapan Anda mengenai fitur keranjang belanja yang ada di situs website Bhinneka dengan prinsip Prinsipnya mana? Jelasin. Ya, Bu. Saya ulang dari awal, Bu, ya, dan nomor 1. Prinsip concurrent multithreading adalah komunikasi secara bersamaan yang berkaitan tentang informasi kertas terpisah. Hubungannya dengan pertanyaan ini,
adalah ketika kita sedang melihat pekerjaan di belakang dan menanyakan sesuatu di fitur chatnya, Bu. Nomor 2, interleaving multimodality. Izinkan tumpang tindih sementara antar tas, tetapi menetapkan bahwa dialog dibatasi ke satu tas. Yaitu ketika kita di keranjang belanja dan ingin mengisi alamat baru. Prinsip task migrability adalah kemampuan untuk melewatkan memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan sehingga menjadi task internal user atau sistem atau berbagian terkeduanya. Yaitu dengan pertanyaan nomor 3 tentang fitur keranjang belanja. Nomor 4, bagaimana pengalaman dan tanggapan Anda mengenai keakuratan sistem dalam mengkalkulasi biaya di situs Bhinneka. Prinsip task migrability. Nomor 5, bagaimana pengalaman Anda dengan fitur filter di situs Bhinneka? Dengan prinsip yaitu merujuk pada kemampuan pengguna untuk menyesuaikan bentuk dari input dan output. Nomor 6, bagaimana pengalaman Anda tentang fitur view pada situs Bhinneka? Dengan prinsip adaptability. Nomor 7, bagaimana pengalaman Anda dengan fitur urutkan pada situs Bhinneka? Dengan prinsip adaptability. Nomor 8, bagaimana pendapat Anda tentang homepage pada situs Bhinneka? Dengan prinsip adaptivitas. Ini semua yang ngerjain di bawah aja, ya? Yang pertanyaan flexibility, Bu. Iya. Iya, Bu. Ada Kelompoknya dengan mana? teman saya sedikit, Bu. Siapa temanmu? Guntur Pratama. Mana Guntur? Guntur dari nomor berapa ke nomor berapa? Andre Bawazir, bacakan punyamu saja, sisanya Guntur yang ngerjakan, yang nomor berapa dia ngerjakan? Ya, Bu. Nomor 9, bagaimana menurut Punyamu sampai mana? Berapa soalnya sih? Berarti Guntur nomor berapa? Kemarin saya ngerjakan sampai nomor 12, Bu. Saya cuma minta dia betulin kata-kata saya, Bu, yang dari nomor 1 sampai 12. Dia ada kerjain nggak? Ngerjain, Bu. Membetulkan bahasa saya, Bu. Ada sama ya. Yang menghitung siapa? Bramantio, Bu. Kalian nggak ada yang menghitung, semua yang hitung Bram. Iya. Ya, Bram. Bram. Yang hitung kamu semua. Nggak dengar, Ibu. Nggak dengar. Yang hitung kamu semua. Sama kelompok learnability, Bu. Siapa aja yang kerja di kelompokmu? Ceritakan sama Ibu. Siapa yang hitung, Bram? Yang jelas flexibility nggak ngitung tuh. Robustness ngitung sendiri apa enggak? Robustness mana? Robustness Bram sendiri kah? Sama saya, Bu. Oh, sama Mat Paki. Mat Paki ada bantuin Bram nggak? Ada, Bu. Ya, Bu. Kamu Ada bantuin apa? yang awal saya berpertanyaan, baru orang Pertanyaan kamu sampai nomor berapa? Ada berapa pertanyaan di robustness?
Kamu nomor berapa? Saya 5 sampai 11, Bu. Bram? Saya dari 6 sampai 11, Bu. Nggak kedengaran, Bram. Mic-mu tuh loh cedek kan? Apa, Bram? Kelompok kecil siapa yang aktif? Bercampur, Bu, pertanyaan. Saya tanya Bram. Kelompok kecil yang aktif siapa, Bram? Kalian tahukah, itu laporan kalian tuh berantakan loh di bagian perhitungan itu. Di bab 4 itu semua berantakan itu. Ini belum kerobusnya sini. Coba saya tanya, rating scale itu untuk kesemuanya atau per soal? Yang lain? Rating scale untuk pertanyaan apa per soal? Per soal atau per... Sudah nggak Pak? Mau ke ruangan Pak Wis nggak? Ini ntar aku nyusul Pak. Silakan diperbaiki bab 4, itu pun saya nggak ngerti bacanya gimana, itu belum saya lihat sampai bawah tuh ya. Saya mau lihat 3 dimensinya nanti seperti apa, perbaiki hari ini juga jam 5 sore sudah harus fix. Presentasinya sudahan, ini karena sudah lebih 30 menit, kita mulai dari jam 13.30, sudah 1 jam, dan kalian lama banget. Jadi nilai yang baru saya dapat, baru sampai Andi Bawazir aja. Yang per kelompok ngerjakan perhitungan, silakan diperbaiki per kelompok lagi, bikin hitungannya sendiri, per masing-masing kelompok. Ya, baru nanti dikirimkan. Jangan Bram aja tuh agak berantakan tuh laporanmu tuh, perbaiki, rapikan. Oke? Oke, Bu. Oke. Dirapikan dulu. Saya mau rapat. Sama siapa tadi? Guntur Pratama, Bu. Bagusnya siapa? Saya Muhammad Fakih sama Bramantio, Bu. Bramantio ngerjain apa? Laporan kamu ngerjain, yang ngerjain kamu Kak Bram? Oke, saya tunggu semua laporannya jam 5 sore. Bramantio laporkan ke Ibu, siapa saja yang tugasnya di mana. Terus perhitungan itu biar temanmu kerjakan lagi di masing-masing, baru kumpulkan ke Bram. Ya, baru cek laporannya, rapikan. Times New Roman 12. Nanti baru saya kasih marginnya. Ya.
Perbaiki laporannya. Yang merasa tidak menghitung, berarti tidak dapat nilai menghitung. Ya, sudah jelas loh, kelompok kecil kan saya suruh, sudah. Kelompok kecil, bertanggung jawab sama tugasmu sendiri. Jangan diserahkan satu orang, diserahkan ke Bram lagi. Dia jawab aja bingung itu. Tega banget kalian. Parah banget. Dia loh, coba kamu dengarkan tadi, bisa kamu memaknainya tuh. Kasihan Bram itu. Baru kamu suruh-suruh manfaatkan kayak gitu. Kelompok apa itu? Saya nggak mau tahu tuh, kayak apa caranya. Saya tanya Bram itu aja nggak bisa jawab dia tuh. Pokoknya saya mau jam 5 sore. Sudah ya teman-teman? Saya tunggu jam 5 sore. Laporan sudah harus beres, bagus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.